Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, senang rasanya bisa bertemu lagi dengan saudaraku semuanya dimanapun Anda berada, baik di Nusantara maupun yang ada di luar negeri. Semoga kita dan keluarga kita selalu dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam lindungannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, kelancaran rezeki yang melimpah ruah, halal barokah dunia akhirat, amin amin ya rabbal alamin, dan dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada hari ini kita akan membahas lagi masalah Vina Cirebon ini. Ini kasusnya belum selesai ini, dari tahun 2016 sampai saat ini. Jadi kali ini kita akan menarik yaitu korin dari si Saka Tatal. Jadi kita akan menanyai atau menggali informasi kejelasannya ini soal masalah di media sosial kemarin-kemarin ini. Kita akan menanyai apakah benar si Saka Tatal ini berkata jujur atau berbohong, atau memang dia ikut terlibat dalam kejadian kasus Vina Cirebon ini. Jadi mohon doanya ya saudaraku semuanya agar proses mediumisasi ini bisa berjalan lancar dan diberi kemudahan. Terima kasih banyak saudaraku. Jangan lupa dibantu dibagikan ya saudaraku. Kali ini kami ditemani dengan Mas Oval. Semoga Mas Oval sehat selalu Mas ya. Bisa menemani. Gimana ini keadaannya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat saudaraku. Baik, langsung saja dimulai ya. Sudah siap Mas? Siap. Sebentar. Jadi kita akan menarik korin dari si Saka ini. Semoga ada kejelasannya ya saudaraku. Mohon doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, saya minta tubuh mediator yang dibersihkan dari golongan jin fasik, kotem iblis, silman dari ujung kaki sampai ujung rambut. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah. Bersihkan semua sallallahu Muhammad. Saya minta yang ada di dalam, saya minta dirantai, diikat yang kuat sehingga tidak bisa menambah informasi-informasi yang tidak jelas dan tidak penting. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Terrantai yang kuat. Allah. Saya minta radius 200 meter, saya minta tutup. Tidak ada yang bisa masuk kecuali yang saya maksud. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Tutup rapat-rapat. Saya minta tubuh mediator ini dibentengi berlapis-lapis, benteng yang tebal, benteng yang kokoh, sehingga tidak ada yang bisa menerobos masuk yang bukan saya maksud, dan tidak ada yang menyerang. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang menyerang otomatis terpental. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, saya minta jin korin yang 100% asli yang bernama Saka Tatal, saya minta ketarik ke telapak tangan malaikat. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Dengan izin beliau Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, saya minta ketarik jin korin yang 100% asli yang bernama Saka Tatal. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, saya minta disinkronkan kepada mediator ini, masuk penuh, sinkron penuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya minta pita suaranya dibuka, bisa berbahasa Indonesia dan bahasa Indonesia dengan jelas. Allah. Selamat malam. Malam. Ini dengan siapa ini? Saya Saka Tatal. Ini di mana? Saka Tatal ini. Ini Saka Tatal aslinya dari mana? Dari Cirebon. Dari Cirebon ya. Ini di mana?
Ini di rumah saya di Jawa Timur. Sebelumnya mohon maaf sudah mengganggu. Ini saya hanya ingin mencari informasi kejelasan dalam kasus Vina ini, Cirebon ini. Tahu kamu kasus Vina ini? Ya, saya tahu. Saya juga dilibatkan. Saya tidak tahu apa-apa. Sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, saya minta diprotek. Apabila dia berbohong atau berdusta, otomatis tubuhnya terbakar, terpotong-potong tanpa keluar darah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Allah. Kenapa, Saka? Panas. Jadi kamu berbohong tadi, kamu bilang tadi. Iya. Iya. Panas. Ya, maksudnya kalau kamu nggak ingin tubuh kamu panas seperti ini, kamu jujur aja ya. Kalau ditanya ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, izin beliau Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, saya minta dikembalikan keadaan sehat lagi. Yang luka-lukanya otomatis sembuh, apinya meredam menjadi dingin. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Allah. Kok bisa kebakar? Kamu berbohong, makanya kebakar kamu. Kalau ini memang benar dengan Saka ya, saya ingin bertanya, ini Saka. Ya, silakan. Ya, ini yang kamu pas waktu di pengacara itu kamu ngobrol atau mengatakan itu jujur apa enggak itu Saka? Sebenarnya tidak. Saya disuruh saja untuk ngomong kayak gitu. Disuruh? Iya. Disuruh siapa? Saya tidak tahu. Dari mana orangnya saya tidak tahu. Saya hanya disuruh. Kamu hanya disuruh. Sedangkan kamu dengan pengacara kamu itu, kamu tahu enggak ya, kenal enggak awal mulanya? Saya juga disuruh ikut itu oleh orang yang sebelumnya. Saya sudah disiapkan. Saya sudah disiapkan untuk mengatakan yang tidak jujur. Maksudnya sebelum di pengacara itu kamu sebelumnya pernah didatangi orang gitu? Iya. Kenal enggak itu dengan orang itu? Yang pengacara? Enggak, yang sebelumnya. Saya tidak kenal. Oh, tidak kenal. Tapi kamu tahu ciri-cirinya? Tahu. Ada 2 orang yang disuruh datang saya. Badannya agak besar, tidak gemuk, tinggi. Dan satunya agak gemuk. Waktu itu bilang apa itu kedua orang itu ke kamu itu? Kejadian itu kan saya setelah di penjara dikeluarkan itu. Saya didatangi. Saya disuruh untuk membuat klarifikasi. Oh, jadi dia setelah keluar dari penjara ini didatangi oleh kedua orang yang dia tidak kenal. Iya. Kedua orang itu menyuruh untuk apa itu, Saka? Untuk klarifikasi bahwa saya itu tidak bersalah. Tidak terlibat dengan kasus itu, kasus Vina. Tapi sebenarnya kamu terlibat enggak itu? Sebenarnya saya ikut. Saya terlibat pas kejadian saat itu. Kalau memang ikut, berarti waktu itu kamu juga kenal dong pastinya dengan para pelaku-pelaku itu. Ya, saya kenal beberapa saja. Kan saya baru masuk geng motor itu. Oh, jadi kamu baru anak baru gitu masuk geng? Iya, saya baru masuk.
Terus yang kamu kenal itu yang beberapa itu siapa? Yang Egi itu saya kenal. Oh, si Egi kamu kenal? Ya, saya kagum karena punya geng motor besar. Tapi saat itu saya nggak punya motor, saya hanya diajak. Waktu itu kamu nggak punya motor, cuma diajak aja? Iya. Diajak sama siapa? Sama teman saya. Paman kamu? Iya. Maksudnya diajak kemana gitu? Ya diajak kumpul-kumpul. Jadi paman kamu ikut juga geng itu? Iya. Saya suka dengan geng motor. Jadi kalau kamu memang terlibat ya dalam kejadian tersebut, jadi kamu juga ikut campur dalam kasus itu waktu malam kejadian itu? Ya saat itu saya ikut, saya di sana saat itu. Itu yang otak pertama dari kasus pembunuhan Vina itu siapa awalnya? Kan saya diajak saja oleh teman-teman, katanya mau ada itu masalah Vina itu. Tapi tidak tahu masalahnya apa, tidak diceritakan itu? Tidak, Cuma saya hanya ikut saja. itu yang mengasih tahu kamu itu teman-teman kamu apa si ketua itu? Teman saya. Teman saya. Teman saya baru masuk. Waktu itu paman kamu ikut enggak itu waktu itu? Saat itu teman saya juga ikut. Ikut. Kan juga jadi tersangka. Dari beberapa pelaku atau teman kamu itu apa sudah ada yang ketangkap? Yang ketangkap kemarin-kemarin itu Sudah. Siapa? Yang menjadi tersangka itu yang saya kenal 6. Siapa saja? Ya sudah ditangkap itu, saya nggak mau bahas itu lagi. Saya sudah bebas saat ini. Jadi gini saudaraku, jadi si Saka ini juga tidak mengenali si pengacara itu, dan awalnya dia didatangi itu untuk membalikkan fakta atau membalikkan kebenaran. Memang kalau kamu seandainya menolak itu gimana itu Saka? Pas waktu kamu didatangi oleh 2 orang itu? Saat itu saya diancam. Diancam gimana? Ya nanti saya akan ditahan lagi. Kan saya mendapatkan apa itu namanya, keringanan. Kan sebelumnya saya juga akan dipenjara 8 tahun itu. Dan 3 tahun lebih itu saya sudah dikeluarkan, mendapatkan keringanan. Iya, jadi dapat keringanan, intinya diancam. Jadi kita kembali lagi ke masalah kejadian pas waktu malam hari ini. Kamu tahu enggak yang membunuh si almarhum Eki sama almarhumah Vina? Tahu. Siapa? Yang menjadi pelaku utama itu Egi. Egi? Iya. Dia yang ngajak teman-temannya untuk sebenarnya kan tidak ingin membunuh, hanya melecehkan saja kepada Vina. Namun kenyataannya tidak. Kami terlalu senang sehingga kami terlanjur sampai membunuh. Sebenarnya kan ingin memanas-manasi si Eki itu, bahwa kami bisa mendapatkan Vina. Si Eki itu bisa mendapatkan Vina. Jadi sempat dilecehkan ya itu si Vina ya? Iya, dipukul juga itu. Itu pas waktu dilecehkan kamu ikut enggak itu melecehkan? Saya hanya ikut tapi nggak lama saya, karena diajak, nggak apa-apa gitu. Berapa orang itu yang melecehkan Vina itu? Kamu tadi kan bilang ikut, tapi nggak lama. Ada 12. Yang melecehkan? Iya.
Kan sebelumnya kan di itu kan sudah direncanakan sebenarnya. Pas di jalan nanti ada yang menghadang dan ada juga yang nanti memukul dari belakang. Setelah itu dibawa ke suatu tempat, di tempat kami biasanya nongkrong. Ya, dari teman-teman kamu itu apakah kamu kenal semuanya? Apa ada, maksudnya kamu ada yang orang asing atau gimana itu? Ya termasuk itu kan geng semua. Jadi ngumpul semua geng-geng itu? Iya, semua ngumpul. Tapi hanya beberapa saja, itu 12 saja yang sudah dekat-dekat. Tapi kan saya tidak kenal semua. Saya kan diajak teman saya. Ya. Sebentar ya Saka, saya ingin tanya lagi nih. Kamu kenal enggak sama ini? Sebentar. Nah, ini kamu kenal enggak ini? Coba dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya udah izin belasang yang bercanda terlihat jelas. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Enggak kenal? Tidak. Jadi saya tadi tunjukkan fotonya ini saudaraku Peggy Setiawan ini itu yang ketangkep ini. Gimana? Salah? Sebenarnya kan tidak itu orangnya. Oh tidak ini. Salah berarti ini. Salah. Kalau ini, yang ini coba saya lihatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dengan izin belasang yang nurjanirona sehingga tidak jelas. Itu juga ikut. Juga ikut. Apakah ini Egi yang asli? Coba dilihat. Iya itu. Coba saya tadi tunjukkan fotonya ini, ternyata dia mengenali si Egi ini katanya. Dari selain Egi, apakah masih ada yang belum tertangkap itu Sakra? Si Egi kan juga belum ketangkap ini, masih DPO. Masih ada 3 itu. Tiga-tiganya kamu kenal gitu DPO itu? Selain Egi, kan ada 3 Egi. Saya tidak mau enggak. ikut kecampur lagi nanti saya. Kamu jujur aja Saka, kalau kamu menolak atau tidak jujur nanti tubuh kamu terbakar lagi, kamu panas Ya lagi. saya sudah jujur, masih ada yang belum ditangkap, tapi saya tidak mau menjelaskannya. Nanti saya dapat ancaman lagi. Ya gini. Saya minta maaf. Ya gini aja maksudnya Saka ya. Kalau suatu waktu Saka didatangi oleh pihak kepolisian atau pihak berwajib, Saka kalau ditanyai soal masalah Vina, mending jujur aja ya Saka, biar para pelaku cepat tertangkap Saka. Ya. Ya. Tapi saya dapat ancaman. Iya kamu bilang aja ke pihak polisi bahwa kamu memang dapat ancaman. Nanti kamu akan dilindungi oleh pihak berwajib. Gitu loh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, saya minta apabila dia suatu saat ditanyai orang atau pihak berwajib dia berbohong, otomatis tubuhnya terbakar api yang lebih panas. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Allah. Ya ini untuk jaga-jaga saja. Kalau kamu berbohong, nanti kalau ditanyai oleh pihak berwajib, kamu jujur aja, terus terang aja. Iya. Ya sudah, terima kasih Saka sudah mengasih informasi dan kejelasannya. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, saya minta dikeluarkan, diantarkan ke asal muasalnya dengan selamat. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, saya minta apabila ada yang sakit atau luka-luka dari mediator saya minta disembuhkan. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Saya minta 9 ruh dan 7 sukmanya mediator dikembalikan 100% hasil kembali ke jasadnya. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad.
Alhamdulillah saudaraku semuanya, dari video tadi kita bisa ambil hikmah dan pelajaran yang baik. Jadi intinya kebenaran hanya mutlak, hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi ada pembahasan sedikit tentang kejelasannya Saka. Ternyata Saka ini dapat ancaman ternyata saudaraku. Jadi dia juga tidak mengenali pengacara itu, dan dia setelah keluar dari penjara itu dia didatangi oleh 2 orang yang dia tidak kenal, dan dia tidak tahu namanya dan tidak tahu asalnya, hanya untuk menyuruh Saka untuk berbohong tentang kejadian Vina ini. Baik saudaraku, terima kasih banyak saudaraku sudah menyimak. Terima kasih banyak, jangan lupa dibagikan ya saudaraku. Terima kasih. Cukup sekian dari kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.